Tidak ada gunanya, neraka jahanam tempatnya. Enak saja orang sekarang mengatakan, lagi acara apa? Pindah agama. Tidak ada pindah agama. Jelas dalam Islam, apa namanya? Murtad. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa yang meninggalkan agama ini, apakah Allah rugi? Nih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam yang keluar daripada iman, dia tidak terhormat. Tetangga kita yang Nasrani wajib kita memuliakan, menjaga dia. Tapi orang murtad dia berkhianat. Boleh kita mengkuburnya, tidak wajib. Kalau bukan karena mengganggu saja biarin. Bahkan kasihkan serigala. Murtad adalah rendah. Dan harus kami sampaikan tegas agar orang waspada. Rendah di dunia, rendah di akhirat. Kondisi iman umatku saat itu dalam keadaan kritis, rapuh, banyak yang tidak sadar. Sangat banyak pada masa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paginya masih ada iman, siangnya datang godaan, datang tantangan, datang musibah yang menyebabkan sorenya dia sudah menjadi murtad dan kafir. Begitu cepat iman di akhir zaman menghilang. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Hanya karena tergiur dunia, hanya karena tergiur posisi, harta, dia rela mencampakkan agamanya. Di akhir zaman, kata Nabi, umatku sangat banyak yang murtad. Wahai saudara-saudariku yang saat ini telah diuji oleh Allah dengan kemurtadan, kembalilah kepada Allah. Allah maha luas dengan pengampunannya. Ayo kembali. Selagi ada orang murtad, dia terhina di dunia. Kalau mati pun tidak wajib kita merawat jenazahnya, tidak wajib. Orang murtad. Dan alangkah banyaknya kemurtadan saat ini, hanya karena urusan pekerjaan, hanya karena urusan pasangan saja, na'udzubillah. Seperti laki-laki hanya dia saja sampai rela dinikahi oleh seseorang lalu sampai masuk agamanya. Rendah sekali urusan dunia. Urusan agama kok jadi rendah gara-gara dunia, gara-gara pasangan dan seterusnya. Murtad adalah keluar dari iman dan dia adalah rendah, hukumannya besar. Kalau mati tidak ada surga bagi dia, dan semua amal baik yang pernah dilakukannya tidak ada gunanya. Bahwa Sukmawati sebelum murtad atau keluar dari Islam, dia juga pernah mengklaim konde itu lebih baik dari cadar atau jilbab. Dia juga menganggap suara kidung lebih indah dari suara azan. Saat yang lain dia pun pernah membandingkan Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kali ini dia menyatakan bahwa dirinya memang beragama Islam, katanya ya. Namun dia dengan tegas menolak syariah Islam. Alasannya apa? Kata dia, saya tidak percaya umat Islam harus menjalankan syariah Islam. Sukmawati pindah agama, omongan Buya Yahya bikin bergidik. Murtad itu. Pendakwa Buya Yahya menyoroti keputusan umat Islam yang memilih pindah agama seperti yang dilakukan Sukmawati Soekarno Putri yang keluar dari Islam dan memeluk Hindu. Tanggapan Buya Yahya terkait hal ini diunggah di kanal YouTube Kang Setiawan dengan judul Sukmawati pindah agama, Buya Yahya menjawab. Pernyataan itu disampaikan Buya Yahya menjawab pertanyaan tentang hukum orang yang murtad atau keluar dari Islam. Dalam video itu Buya Yahya berbicara panjang lebar mengenai orang-orang murtad. Dia adalah rendah, murtad adalah rendah, rendah di dunia, rendah di akhirat, kata Buya Yahya dalam video tersebut dikutip populis.id pada Jumat 29. Lebih lanjut, Buya Yahya menegaskan mereka yang melihat keluar dari Islam adalah orang-orang yang berkhianat. Tetangga kita yang Nasrani wajib kita memuliakan, menjaga dia, tapi orang murtad dia berkhianat, tuturnya. Pendakwa yang kerap mengenakan sorban ini juga menegaskan bahwa jasad orang-orang murtad tidak perlu dimandikan dan disolati. Buya Yahya bahkan meminta omongan orang. Buya Yahya bahkan meminta umat golongan itu sebaiknya dibungkus saja dan langsung dikuburkan. Bungkus saja, kemudian masukkan liang lahat, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Sukmawati Soekarno Putri telah resmi memeluk agama Hindu setelah menjalankan ritual Sudiwadani di Bali pada Selasa. Resmi meninggalkan Islam, agama yang ia yakinkan sebelumnya.
Sukmawati kemudian bercerita mengenai alasan dirinya pindah keyakinan. Saya baca di media sosial di berita-berita tentang Sukmawati Soekarno Putri kembali kepada agama leluhur. Jadi supaya mendapatkan background yang lebih jelas, kata Sukmawati dikutip populis.id pada Kamis. Kerabat dekat Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, ini mengatakan keputusannya pindah agama merupakan satu perjalanan spiritual yang lumayan panjang. Kenapa ya? Ini merupakan suatu proses perjalanan panjang untuk menjadi Hindu, tuturnya. Pada kesempatan itu, Sukmawati juga berbicara banyak mengenai keragaman umat beragama di Indonesia. Dia kemudian berpesan agar mayoritas di Indonesia tidak menjadi pemeluk agama yang angkuh, tetapi tetap menghormati pemeluk agama lain yang minoritas. Memang, Indonesia itu beragam, bertoleransi dengan baik. Jangan mayoritas itu menjadi mayoritas yang angkuh, kemudian tidak toleransi dengan minoritas, tuturnya. Dia adalah rendah, murtad adalah rendah, rendah di dunia, rendah di akhirat, kata Buya Yahya dalam video tersebut dikutip populis.id pada Jumat 29. Lebih lanjut, Buya Yahya menegaskan mereka yang melihat keluar dari Islam adalah orang-orang yang berkhianat. Tetangga kita yang Nasrani wajib kita memuliakan, menjaga dia, tapi orang murtad dia berkhianat, tuturnya. Pendakwa yang kerap mengenakan sorban ini juga menegaskan bahwa jasad orang-orang murtad tidak perlu dimandikan dan disolati. Buya Yahya bahkan meminta umat golongan itu sebaiknya dibungkus saja dan langsung dikuburkan. Bungkus saja, kemudian masukkan liang lahat, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Sukmawati Soekarno Putri telah resmi memeluk agama Hindu setelah menjalankan ritual Sudi Wadani di Bali pada Selasa. Resmi meninggalkan Islam, agama yang ia yakinkan sebelumnya. Sukmawati kemudian bercerita mengenai alasan dirinya pindah keyakinan. Saya baca di media sosial di berita-berita tentang Sukmawati Soekarno Putri kembali kepada agama leluhur. Jadi supaya mendapatkan background yang lebih jelas, kata Sukmawati dikutip populis.id pada Kamis. Kerabat dekat Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, ini mengatakan keputusannya pindah agama merupakan satu perjalanan spiritual yang lumayan panjang. Kenapa ya? Ini merupakan suatu proses perjalanan panjang untuk menjadi Hindu, tuturnya. Pada kesempatan itu, Sukmawati juga berbicara banyak mengenai keragaman umat beragama di Indonesia. Dia kemudian berpesan agar mayoritas di Indonesia tidak menjadi pemeluk agama yang angkuh, tetapi tetap menghormati pemeluk agama lain yang minoritas. Memang, Indonesia itu beragam, bertoleransi dengan baik. Jangan mayoritas itu menjadi mayoritas yang angkuh, kemudian tidak toleransi dengan minoritas, tuturnya.